Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin mempresentasikan tentang laporan pembuatan web kami, yaitu pembuatan web untuk Prodi STI. Sebelumnya, perkenalkan diri, nama saya Aditya Eka Putra Pratama. Nama saya Predek Pararzi. Nama saya Pramudia Setananta. Saya Zulfan Nurul Iksan. Yang pertama, ini kami akan memaparkan tentang laporan pembuatan web kami. Latar belakang. Apa sih latar belakang kita membuat web ini? Pertama tuh program studi dan teknologi informasi merupakan salah satu prodi yang baru di Universitas Negeri Jakarta yang berada di Jalan Raya Mangunmuka. Program studi sistem dan teknologi informasi ini baru dibuka pada tahun 2020. Program studi ini menerima mahasiswa baru setiap tahunnya dari jalur SNMPTN, SBMPTN, dan ujian mandiri. Selama ini, calon mahasiswa yang berminat untuk melanjutkan pendidikannya di prodi ini masih kesulitan untuk mendapatkan informasi tentang prodi ini, dikarenakan minimnya informasi yang beredar di internet tentang prodi ini. Maka dari itu, kami membuat website ini guna mempermudah calon mahasiswa baru ini mendapatkan informasi. Website ini dibuat dengan menggunakan WordPress dengan software pendukung SAMPP dan menggunakan hostingan Zero Web Host. Dari rumusan masalahnya, dari latar belakang yang dikemukakan, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut. Bagaimana sih membuat website tentang sistem dan teknologi Universitas Negeri Jakarta agar mudah dimengerti oleh calon mahasiswa baru? Tujuannya tuh untuk membuat sistem informasi tentang prodi STI di UNJ dengan menggunakan teknologi informasi berbasis web sehingga dapat bermanfaat bagi calon mahasiswa baru yang berminat untuk melanjutkan pendidikannya di prodi ini. Selanjutnya. Pertama-tama kami membuat hipotesis atau dugaan sementara dari masalah yang ada. Masalah yang ada yaitu user membutuhkan informasi tertentu, namun informasi tersebut belum tersedia di website STI. Menurut hipotesis kami, informasi tersebut berupa akreditasi, mata kuliah, beasiswa, info akademik, dan prospek kerja. Dari hipotesis tersebut, kami melakukan observasi pada website lain. Website yang kami kunjungi adalah website Program Studi Sistem Informasi Universitas Gadjah Mada. Pada website tersebut disajikan informasi mengenai sejarah berdirinya prodi tersebut. Di website tersebut juga mencakup 3 bahasan, yaitu kompetensi lulusan, kurikulum, dan akreditasi. Selain itu, website tersebut terdapat informasi lain seputar Universitas Gadjah Mada. Pada web tersebut juga disediakan customer service yang bisa membantu customer jika menemukan kesulitan. Berikut tampilannya. Selanjutnya ada analisis SWOT website kompetitor. Sekilas tentang website DTETI atau Departemen Teknik Elektro dan Teknik Informasi Universitas Gadjah Mada. Website tersebut merupakan salah satu dari sekian banyak universitas yang memanfaatkan teknologi untuk memberikan informasi mengenai Departemen Teknik Elektro dan Teknik Informasi Universitas Gadjah Mada kepada para pengguna. Berikut adalah analisis yang kami paparkan. Yang pertama, strength, kekuatan. Kami menemukan 5 kekuatan yang terdapat di website tersebut. Yang pertama, terdapat search engine yang memudahkan pengguna untuk mencari informasi yang lebih spesifik. Yang kedua, tampilan yang simple membuat pengguna betah mencari info terkait pada website tersebut. Ketiga, memiliki 2 pilihan bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. 4, memiliki isi yang lengkap, tidak hanya informasi tentang Departemen Teknik Informasi dan Teknik Elektro saja, melainkan ada info tentang UGM, Perpustakaan Pusat UGM, Fakultas Teknik, UGM, Perpustakaan Teknik UGM, dan lain-lain. Yang kelima, website yang mudah diakses oleh seluruh kalangan. Dan ada peluang yang kami analisis. Yang pertama, bisa memberikan info terkait Departemen Teknik Informasi dan Teknik Elektro, peluang kerja, dan lain-lain.
sehingga dapat menarik banyak peminat untuk memasuki UGM. Yang kedua, dapat membuka kerjasama dengan universitas luar negeri maupun dalam negeri, karena memiliki dua pilihan bahasa. Analisis kelemahan yang kami dapat paparkan. 1. Respon chatbot pada website relatif lama. 2. Jika mengklik tombol lain, history chat dengan chatbot akan hilang. Sebagai contoh, kita sudah bertanya pada chatbot lalu mengklik tombol kurikulum, otomatis history chatnya langsung hilang. 3. Sertifikat akreditasi tidak tampil jika mengklik tombol akreditasi. Dan ancaman yang dapat kami analisis ada 2, yaitu ancaman dari hacker dan website overload. Lalu kami berbekal observasi yang tersebut, kami membuat beberapa pertanyaan yang diberikan kepada calon user untuk mengetahui kebutuhan mereka tentang web ini. Pertanyaan tersebut antara lain, apa jenis kelamin Anda, berapa umur Anda, apa pekerjaan Anda saat ini, berapa lama rata-rata Anda mengunjungi sebuah website dalam sehari, seberapa sering Anda mengunjungi web prodi, bagaimana kepuasan Anda mengenai web STI, apa alasannya, dan apa info yang ingin Anda ketahui di website STI ini. Lalu ada, menurut Anda, apa kekurangan yang harus ditambahkan di website ini? Adapun hasilnya terdapat 20 responden yang mengisi kuesioner tersebut. Untuk pertanyaan pertama, berapa lama sih rata-rata Anda mengunjungi sebuah website dalam sehari? Dari pertanyaan ini, 55% menjawab 16-30 menit. 40% menjawab 10-15 menit, dan sisanya menjawab 31 menit sampai 60 menit. Lalu pertanyaan kedua, jenis kelamin. 65% yang mengisi ini adalah laki-laki dan 35% adalah perempuan. Lalu untuk persebaran umurnya, 45% menjawab 19 tahun, 35% menjawab 18 tahun, 10% menjawab 20 tahun, dan sisanya menjawab 21 dan 17 tahun. Lalu pertanyaan berikutnya ada, seberapa sering Anda mengunjungi web prodi? 85% menjawab jarang, dan 15% menjawab tidak pernah sama sekali. Lalu untuk pertanyaan apa pekerjaan Anda saat ini, 75% dari responden menjawab mahasiswa, dan 25%-nya adalah pelajar. Terus ada pertanyaan bagaimana kepuasan Anda mengenai web STI. Responden menjawab 65% tidak puas, dan 35% cukup puas. Yang menjawab dari itu alasannya adalah tidak ada, cukup puas. Yang kedua, informasi yang ada di website STI kurang lengkap. Info yang ditampilkan pada halaman Belanda masih kurang, tampilan web kurang menarik. Udah, selanjutnya di bawahnya. Atas. Lalu untuk pertanyaan berikutnya, bagaimana tampilan website prodi yang baik menurut Anda? 70% menjawab colorful, 10% menjawab monokrom, dan sisanya menjawab perpaduan antara colorful dan monokrom. Lalu ada simple, tapi enak dilihat saja. Lalu minimalis dan konsisten, tidak perlu mewah. Berbekal dari kuesioner yang kami berikan, kami membuat analisis singkat tentangnya. Yang pertama, rata-rata pengisi kuesioner berada di jenjang umur 18-19 tahun. Yang kedua, sebagian besar pengisi kuesioner adalah mahasiswa. Lalu, rata-rata pengisi kuesioner itu membuka website selama 16-30 menit dalam sehari. Yang keempat, sebagian besar pengisi kuesioner jarang membuka website prodi. Yang kelima, kebanyakan pengisi kuesioner merasa tidak puas dengan website STI ini.
Yang keenam, dengan alasan info yang disajikan masih kurang. Yang ketujuh, rata-rata pengisi kuesioner ingin mengetahui mengenai info beasiswa, profil STI, informasi akademik, prospek kerja, dan sebagainya. Yang terakhir, kekurangan yang harus ditambahkan yaitu informasi lagi mengenai STI, beasiswa, akreditasi, kurikulum, serta informasi akademik. Setelah itu, kami membuat user persona pengguna web kami. Berdasarkan kuesioner, banyak laki-laki yang berumur 18-19 tahun berprofesi sebagai mahasiswa dan membutuhkan informasi mengenai beasiswa, prodi STI, dan mata kuliah. Adapun user persona yang terkait seperti ini, seorang laki-laki berumur 19 tahun, tinggal di Bekasi, kemudian dia memiliki tujuan untuk bisa mengikuti perkuliahan dengan baik dan lulus dengan predikat cum laude. Kemudian backgroundnya adalah dia seorang mahasiswa semester 2 dari Prodi Sistem dan Teknologi Informasi Universitas Negeri Jakarta. Motivasi yang dia miliki adalah untuk mendapatkan informasi tentang dosen, kemudian informasi tentang mata kuliah dan kurikulum, prospek kerja dari Prodi STI, dan beasiswa. Kemudian dia mendapat kesulitan untuk mencari informasi tentang Prodi STI dan kesulitan mencari informasi tentang beasiswa. Kemudian user persona yang kedua, berdasarkan kuesioner, ada beberapa perempuan yang berumur 17-18 tahun dan berprofesi sebagai pelajar. Dia membutuhkan informasi mengenai Prodi STI untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Adapun user personanya seperti ini, dengan nama Siti Markona, seorang perempuan 18 tahun, tinggal di Jakarta. Tujuannya adalah agar dia dapat diterima di Prodi STI UNJ. Kemudian latar belakangnya adalah seorang pelajar kelas 3 yang sedang mempersiapkan ujian masuk perguruan tinggi negeri dan mencari informasi tentang jurusan yang ia inginkan. Kemudian dia menginginkan untuk mendapatkan informasi tentang mata kuliah yang dipelajari, mengetahui akreditasi dari kampus dan program studi, kemudian mengetahui prospek kerja dari Prodi STI. Kemudian dia menghadapi kesulitan yaitu tidak memiliki gambaran tentang Prodi STI dan kesulitan mencari informasi tentang program studi. Berdasarkan dua user persona di atas, kami membuat user journey dan user flow. Yang pertama, mengenai seorang mahasiswa STI semester 2 yang ingin mendapatkan predikat cum laude, lulus dengan predikat cum laude. User journey-nya, kasusnya adalah dia ingin membuat rencana studi untuk mencapai tujuannya yaitu lulus dengan predikat cum laude, dan dia ingin mendapatkan beasiswa. Solusinya, dia mengunjungi website STI UNJ untuk mencari informasi. Kemudian dia membaca informasi yang ada pada web STI sebagai tolak ukur untuk membuat rencana studi. Kemudian dia membaca informasi tentang beasiswa dan hasilnya dia mendapatkan informasi yang diinginkan. Sehingga dia memiliki wawasan untuk membuat rencana studi. Adapun user flow-nya seperti di bawah ini. User membuka website STI UNJ, kemudian masuk ke halaman utama, membuka halaman mata kuliah. User memilih semester yang diinginkan, kemudian melihat mata kuliahnya, kemudian dia membuka halaman beasiswa dan lomba, kemudian membaca info beasiswa, dan user keluar dari website. Kemudian user journey dan user flow yang kedua, user journey-nya seorang perempuan yang sedang mencari informasi mengenai Prodi STI, yang dia merupakan seorang pelajar kelas 3 SMA. Kasusnya bahwa dia sudah mendekati masa perkuliahan dan tidak punya informasi tentang prodi yang diminati. Solusinya, ia mencari informasi melalui Google, kemudian membaca berbagai informasi mengenai STI dari berbagai sumber, kemudian memasuki laman web STI UNJ. Di laman tersebut dia mulai membaca informasi tentang STI,
dan dia mendapatkan informasi yang diinginkan. Kemudian kesimpulannya dia memiliki pilihan jurusan yang diinginkan pada saat kuliah. Adapun user flow-nya seperti ini. User membuka website STUNJ, kemudian masuk ke halaman utama, membuka profil, membaca visi, misi, dan landasan yuridis serta tujuan dari Prodi STI, kemudian membaca halaman akreditasi, kemudian membaca prospek kerja. Setelah itu keluar dari website. Setelah itu kami mulai membuat desain web menggunakan Adobe XD. Berikut adalah tampilan wireframe-nya. Yang pertama ini adalah tampilan home, beranda, terdapat foto logo UNJ, kemudian tulisan Fakultas Teknik, kemudian Universitas Negeri Jakarta, terdapat 2 foto tentang gedung di UNJ, terdapat tulisan Welcome to Web STUNJ, dan di bawahnya terdapat alamat kampus A UNJ. Kemudian ada 4 menu, yaitu profil, mata kuliah, profil dosen, dan prospek kerja. Kemudian terdapat profil prodi, yaitu ada visi, misi, dan tujuan, serta akreditasi. Kemudian prospek kerja, itu foto merupakan gambar dari prospek kerja, kemudian judulnya prospek kerja tersebut. Setelah itu kontak untuk menghubungi kontak customer service. Kemudian download page untuk mendownload berkas-berkas penting. Kemudian pengumuman, announcement. Pengumuman ini bersifatnya ke dalam mahasiswa STI. Kemudian news, berita yang sifatnya keluar secara umum. Profil dosen, terdapat foto dosen dan nama dosennya, dan mata kuliah. Selanjutnya ada instalasi untuk CMS WordPress. Yang pertama, kita bisa menggunakan tombol start pada modul Apache dan MySQL di program control panel SAM. Kemudian kita membuat database MySQL pada link di localhost phpMyAdmin. Selanjutnya, klik pada menu database, lalu masukkan nama database yang kalian inginkan. Setelah itu, klik tombol create. Kemudian, unduh dan kelola detail database WordPress. Untuk mengunduh file instalasi WordPress, bisa mengunjungi link berikut. Kemudian, bisa di-copy file WordPress-nya ke dalam folder htdocs, tergantung pada penyimpanan masing-masing. Kemudian, supaya bisa diinstal di localhost SAM, lakukan ekstraksi file menggunakan WinRAR, seperti gambar berikut. Selanjutnya, bisa di-rename folder WordPress sesuai keinginan. Pada tutorialnya, kita bisa mengubahnya menjadi WP. Selanjutnya, buka folder WP, kemudian pilih file wp-config-sample.php dan diganti menjadi berikut. Selanjutnya, buka file tersebut, lalu di scroll sampai menemukan kode detail database seperti di bawah ini. Selanjutnya, ubah beberapa baris kode tersebut dengan detail database yang sebelumnya kalian buat. Selanjutnya, ganti nama ini dengan nama dari database Anda. Pada contoh, ini adalah WP. Selanjutnya, ganti username here dengan root. Untuk password here, silakan dikosongkan. Lalu bisa di-save. Pada langkah ini, sudah bisa melakukan instalasi WordPress. Silakan buka browser, kemudian ketik URL localhost WP. Kemudian akan seperti berikut. Selanjutnya bisa diisi data-data, lalu bisa langsung run. Kemudian masukkan detail mengenai web WordPress Anda. Terus bisa diklik submit. Setelah itu bisa
login ke dashboard WordPress dengan klik login. Selanjutnya sudah selesai. Kemudian kita akan berpindah ke implementasi websitenya. Pertama di sini ada tampilan home. Tampilan home kami buat sesuai desain awal dari website ini. Di mana di sini ada lambang WNJ, kemudian ditulis ada tulisan, kemudian dibikin welcome to website WNJ, dan diberi gedung WNJ dan fakultas teknik. Kemudian di sini ada alamat lengkapnya untuk WNJ kampus A. Selanjutnya ada menu akademik info. Nah, ini awalnya nama menunya adalah info akademik. Kemudian biar selaras bahasa Inggris semua, kami ganti menjadi akademik info. Tetapi di sini tetap info akademik. Selanjutnya ada profil prodi. Profil prodi terdapat visi, misi, tujuan, serta akreditasi. Kemudian selanjutnya ada mata kuliah. Nah, di sini kami memberikan tombol back dan next karena biar memudahkan user untuk berpindah-pindah pada menu akademik info. Karena jika diklik lagi akan menghabiskan waktu seperti ini. Jadi kita tinggal next saja. Kemudian ada mata kuliah. Terdapat mata kuliah yang sudah dirancang dari semester 1 hingga semester 7. Selanjutnya ada profil dosen. Profil dosen kami arahkan kepada SIDOS agar para user bisa mendapatkan info yang lebih lengkap dan lebih terpercaya. Di sini ada dosen-dosennya. Yang pertama ada Pak Pras, kemudian Bu Murin, Pak Fuad, Pak Ali, Bu Irma, dan Pak Lipur. Selanjutnya ada prospek kerja. Prospek kerjanya terdapat IT konsultan, network spesialis, app developer, dan data scientist. Dan ini juga kami arahkan kepada job desk atau job description yang lebih terpercaya. Sehingga informasi yang diberikan tidak misleading. Seperti berikut. Selanjutnya ada menu announcement. Menu announcement itu lebih ke internal, lebih ke dalam untuk STI. Di sini sudah disiapkan jika diklik, dan ini bisa di-download filenya. Bisa di-download melalui sini. Kemudian ada audit internal. Ini isi announcement-nya. Kuliah umum juga. Dan seputar STI. Kemudian ada menu news, di mana ini berita. Beritanya sifatnya lebih keluar. Di sini ada diberikan Disnatalis UNJ. Lalu lombanya, info lomba, kemudian workshop, dan terakhir ada Kisco kerjasama dengan Kisco. Selanjutnya ada button kontak. Untuk kontak, kita memberikan nomor dan email. Lalu ini diarahkan ke YouTube atau sosial media masing-masing dari STI. Ini ada Instagram dan Facebook dari STI. Selanjutnya ada download page, di mana kita bisa memberikan file informasi mengenai STI maupun di luar STI. Nah, ini bisa kita download dari sini.
Sudah. Kemudian kita bisa kembali ke laporan dan mengambil kesimpulan kesimpulannya. Sebelum melakukan pembuatan website, kami melakukan penelitian terlebih dahulu, seperti membuat hipotesis, memberikan survei, terus menganalisis web kompetitor dan melakukan analisis, serta membuat kuesioner untuk mengetahui kebutuhan user. Berdasarkan hasil dari penelitian tersebut, kami membuat gambaran user untuk lebih memudahkan pembuatan desain dan fitur ke dalamnya. Lalu, kami memasuki tahap mendesain website. Setelah itu, pembuatan website sesuai dengan desain yang dibuat menggunakan WordPress. Adapun hasilnya pada link berikut. Sini. Website yang kami buat, kami rasa cukup untuk memenuhi kebutuhan user. Namun kami masih sadar, masih banyak kekurangan dalam pembuatannya. Terlepas dari itu semua, web kami sudah menjawab berbagai kebutuhan user sesuai penelitian yang kami buat, seperti akreditasi, prospek kerja, dan informasi akademik, maupun berita dan pengumuman mengenai STI. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.